Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan tema hidup adalah kesempatan. Kata kesempatan adalah sebuah kata yang terdengar sangat akrab di telinga kita. Kita telah mendengar banyak hal yang berkaitan dengan sebuah kesempatan. Kita memahami bahwa kesempatan berbicara tentang waktu. Hidup memberi kita kesempatan untuk bisa menikmati apa yang kita miliki di dunia ini. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dalam perikop ini, Paulus terlihat sebagai seorang yang mementingkan tempat tinggal. Jika sebelumnya, Paulus berbicara tentang manusia ibarat sebuah bejana tanah liat sehingga mudah kecewa dan putus asa. Dalam perikop ini ia berbicara tentang manusia yang memiliki tubuh jasmani ibarat sebuah kemah tempat tinggal. Apakah perbedaan kemah tempat kediaman di bumi dan tempat kediaman di surga? Istilah kemah di bumi menunjuk kepada tubuh orang percaya di bumi atau kepada kehidupan orang percaya di bumi. Selama dalam perjalanan di dunia ini, kita tinggal sementara dalam kemah, yaitu tubuh yang fana ini. Berhubung sifatnya sementara, kemah ini sewaktu-waktu bisa dibongkar, yaitu pada saat kita meninggal. Tempat kediaman di bumi adalah tubuh manusia di saat masih hidup. Di masa ini, manusia punya banyak masalah, sering mengeluh dan penuh kesesakan. Paulus mengibaratkan bahwa di bumi ini kita hidup penuh dengan tantangan, sehingga sering jatuh dalam perbuatan dosa. Sedangkan istilah suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, menunjuk kepada tubuh yang dipersiapkan bagi orang percaya di surga. Tempat inilah yang dirindukan sama orang percaya, karena tempat ini tidak ada kesesakan dan tidak ada tekanan hidup. Dalam kehidupan ini, orang percaya dapat hidup dekat dengan Tuhan, karena tempat kediaman di surga berbicara tentang hidup yang baru. Saudara yang terkasih, renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa hidup kita di bumi ini hanya sementara. Umur kita ada batasnya, sebab tubuh yang kita tinggali sekarang ini adalah bangunan sementara. Dan semua orang yang ada di dunia ini pasti mengalami apa yang namanya terbongkarnya bangunan sementara. Bagaimana sebaiknya sikap kita ketika kita mengetahui bahwa hidup kita adalah kesempatan? Ayat 7 menerangkan, hiduplah karena percaya bukan karena melihat. Akan tetapi pada kenyataannya banyak orang menyebut diri sebagai orang percaya, namun dalam praktik hidup sehari-hari mereka tidak hidup karena percaya atau hidup dalam iman, tetapi hidup karena melihat. Segala sesuatunya sangat dikendalikan, dipengaruhi oleh situasi, keadaan, atau apa yang terlihat secara kasat mata. Hal ini terlihat jelas dari sikap hati yang mudah sekali berubah, mudah kecewa, mudah mengeluh, mudah bersungut-sungut, mudah menyalahkan orang lain, mudah menyalahkan keadaan, dan bahkan mudah menyalahkan Tuhan. Seseorang dapat dikatakan hidup karena percaya bila ia senantiasa tinggal di dalam firman-Nya. Merenungkan firman Tuhan menjadi kesukaan hidupnya karena ia tahu bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Terambil dalam Roma 10 ayat 17. Iman seseorang sangat bergantung pada seberapa banyak kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Hal ini akan berdampak pada setiap perkataan dan perbuatan kita. Rasul Paulus berkata, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata." 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Jadi perkataan orang percaya seharusnya adalah perkataan iman, bukan perkataan yang sia-sia. Saudara yang terkasih, melalui renungan firman Tuhan ini, kesempatan memberikan kita waktu untuk hidup menjadi orang percaya kepada Kristus. Mari kita hidup melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah dengan mempergunakan kesempatan yang ada sebagai persiapan tempat kediaman abadi yang akan menjadi tempat perhentian kita dalam kekekalan. Dalam ayat 10 menegaskan sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.